Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bikolog hebat, pejuang PTN 2021. Kembali lagi bersama saya di channel Umi Mei. Apa kabarmu? Semoga sehat, tetap semangat, dan sukses bahagia. Di video kali ini Umi masih melanjutkan informasi terkini, informasi penting dan informasi resmi dari LPMPT pada kegiatan seminar daring sosialisasi SNMPTN dan UTBK SBMPTN 2021 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Nah, di sini Umi akan membagikan informasi deskripsi UTBK SBMPTN tahun 2021. Disimak ya. Prinsipnya, secara garis besar, UTBK 2020 dan UTBK 2021 sama, kecuali di materi tesnya. Pada UTBK 2020 tidak ada TKA, itu dikarenakan adanya COVID-19. Nah, untuk 2021 ada tes kompetensi akademik TKA. Nah, tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19 ya. Metode tes ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, kelompok ujian saintek atau sosum atau campuran. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. 2 sesi untuk setiap harinya. Kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Seperti itu ya. Hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tesnya secara individu. Persyaratan peserta UTBK. Yang pertama, memiliki akun LPMPT. Yang kedua, siswa SMA Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Dan yang ketiga, lulusan SMA Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun. Yang keempat, persyaratan peserta. Bagi peserta yang akan memilih prodi Saintek, maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Dan bagi peserta yang akan memilih prodi Sosum, maka mengikuti TPS dan TKA Sosum. Dan bagi peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Sosum, maka mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Sosum. Selanjutnya materi UTBK 2021. Ada 2 ya, tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Untuk tes potensi skolastik atau TPS, mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Pada TPS, sebagian soal disajikan dalam bahasa. Pada tes kompetensi akademik, mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah HOTS. Kelompok ujian UTBK 2021. Yang pertama, kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Saintek dengan materi ujian TPS dan TKA Saintek yang terdiri dari
mapel matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan alokasi waktu 195 menit atau 3 jam 15 menit. Yang kedua, kelompok ujian sosial dan humaniora atau SOSHUM dengan materi ujian TPS dan TKA SOSHUM yang terdiri dari mapel, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi dengan alokasi waktu 195 menit atau 3 jam 15 menit. Nah, di kelompok ujian SOSHUM TKA-nya tidak ada lagi mapel matematika ya, karena untuk berdasarkan evaluasi tes TPS dan mapel matematika IPS hampir sama. Untuk yang ketiga, kelompok ujian Saintek dan SOSHUM campuran, ada materi ujian TPS dan TKA Saintek dan TKA SOSHUM. Alokasi waktunya 285 menit. Yaitu alokasi waktu dari yang kelompok ujian Saintek dan SOSHUM ditambah 90 menit untuk campuran. Selanjutnya, tahapan pendaftaran UTBK. Pada prinsipnya juga sama dengan UTBK tahun 2020 ya. Yang pertama adalah registrasi akun LTMPT. Wajib bagi semua calon pendaftar UTBK SBMPTN dengan menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di laman. Yang kedua, melakukan login menggunakan username atau email dan password ke laman https://portal.ltmpt.ac.id. Yang ketiga, memilih menu verifikasi dan validasi data siswa yang terdiri dari mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Yang keempat, memilih menu pendaftaran UTBK. Di sini di kolom memilih lokasi pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran. Dan yang kelima, membayar di bank. Bank yang dipilih oleh LTMPT adalah Bank Mandiri, Bank PT BNI, atau Bank BTN. Menggunakan slip pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Yang keenam, melakukan login kembali ke laman https://portal.ltmp.ac.id untuk memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Dan yang ketujuh, mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK PTN yang dipilih. Catat nih hari, tanggal, dan sesi UTBK Anda. Nah, untuk ketentuan siswa, yang pertama adalah siswa SMA, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat lulusan tahun 2019-2020 wajib membawa ijazah. Ketentuan kedua, siswa SMA, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat lulusan tahun 2021 membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2021 akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Pelaksanaan UTBK 2021 dilaksanakan dalam 2 gelombang, per gelombangnya 7 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, setiap harinya dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. Gelombang 2 kali. Gelombang yang pertama diawali dari tanggal 12 April sampai 18 April dan gelombang kedua diawali tanggal 26 April sampai 2 Mei tahun 2021. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Nah, untuk beberapa wilayah pelaksanaan UTBK untuk kelompok campuran akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Bisa dilihat di info resmi LTMPT. Waktu pelaksanaan UTBK 2021 kelompok ujian Saintek atau SOSHUM ya. Ada sesi pagi dan siang ya. Ada 3 wilayah ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur.
Di waktu Indonesia Barat dimulai dengan jam 6.45, di waktu Indonesia Tengah jam 7.45, dan waktu Indonesia Timur jam 8.45. Bisa kita lihat di sini ya, di kolom ya, kegiatan-kegiatannya apa saja ya. Pertama, peserta masuk ruang ujian, kemudian pemeriksaan identitas dokumen, dilanjutkan dengan latihan, dilanjutkan kembali dengan tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik, PKA, saintek atau sosum. Begitu juga dengan sesi yang siang. Kalau sesi yang siang diawali dari waktu Indonesia bagian Barat jam 12.30, di waktu Indonesia Tengah 13.30, dan waktu Indonesia Timur 14.30 dengan kegiatan yang sama dengan sesi pagi. Waktu pelaksanaan UTBK 2021 untuk kelompok ujian campuran. Nah, untuk ujian campuran ini 1 hari ya dilakukan, di awal dari jam 6.45 untuk waktu Indonesia Barat, jam 7.45 untuk waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 8.45 untuk waktu Indonesia bagian Timur. Diawali dengan peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas atau dokumen, latihan, tes potensi skolastik atau TPS, lalu tes kompetensi akademik PKA saintek ya. Lalu isoma dimulai lagi, dilanjutkan kembali pada jam 11.30 untuk waktu Indonesia Barat, 12.30 untuk waktu Indonesia Tengah, dan 13.30 untuk waktu Indonesia Timur. Ini baru melakukan tes kompetensi akademik PKA sosum. Selanjutnya, ketentuan SBMPTN 2021. Persyaratan peserta yang pertama, siswa SMA Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat lulusan tahun 2019-2020 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Dan yang kedua, mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021. Yang ketiga, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Dan yang keempat, bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Untuk pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Biaya UTBK 2021. Untuk kelompok ujian saintek atau kelompok ujian sosum, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp200.000. Dan kelompok ujian campuran untuk saintek dan sosum, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp300.000. Selanjutnya, tahapan pendaftaran SBMPTN 2021. Diawali dengan pendaftaran melalui laman https://portal.ltspp.ac.id, lalu mengisi biodata, kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SBMPTN 2021. Lalu, pilihan PTN dan program studi, memilih paling banyak 2 prodi dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Selanjutnya, mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan termasuk portofolio bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Dan yang kelima adalah pengumuman hasil kelulusan SBMPTN. Selanjutnya adalah info resmi SNMPTN dan UTBK SBMPTN 2021. Silakan di kolom ke informasi resminya lembaga tes masuk perguruan tinggi ya, di https://www.ltmpt.ac.id atau bisa ke Kompleks Kemdikbud Gedung D lantai 2 Jalan Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 10270. Di sini sudah ada emailnya, teleponnya, call center dan. Nah, selanjutnya poin penting. Yang pertama, prinsipnya hampir sama dengan tahun 2020. UTBK dan SBMPTN 2021 merupakan satu kesatuan. Hasil TPS belum bisa diumumkan sebelum pendaftaran SBMPTN, jadi masih sama dengan tahun 2020.
Yang kedua, peserta yang sudah diterima SNMPTN secara sistem akan ditolak dan tidak dapat mengikuti pendaftaran UTBK SBMPTN. Dan yang ketiga, peserta tahun kelulusan 2019-2020 yang sudah mempunyai akun LPMPT tidak membuat akun lagi. Gunakan akun LPMPT yang sudah ada. Bila lupa password, ada bantuan. Dan yang keempat, mayoritas perguruan tinggi mensyaratkan mempunyai nilai UTBK. Nilai UTBK dapat digunakan pada seleksi mandiri. Demikianlah informasi yang dapat Umi sampaikan. Sukses buat Dikolog Pejuang PTN 2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.